channel Rahmat Al-Hakam. Saat ini, untuk video kali ini kita akan masuk ke modul 9 mengenai data wrangling. Nah, untuk materi data wrangling nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama, reshaping data, dan yang kedua adalah training data. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Amin. Selesai. Oke. Yang pertama adalah reshaping data. Pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat dataset yang ada yang sebelumnya belum bersifat tidy atau belum bersifat rapi, akan kita ubah menjadi data yang sudah bersifat tidy. Nah, tetapi ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan. Yang pastinya kita harus mempunyai dataset. Lalu datasetnya itu ketika kita belum import, kita harus import lebih dahulu. Nah, untuk materi kali ini kita akan menggunakan dataset yang bernama Fertility Two Countries Example. Itu bisa kita dapatkan dari library DSLab. Oke, langsung kita aja mulai daripada kita banyak berbicara. Lebih baik kita langsung coding. Yang pertama yang dipastikan adalah kita harus mengimport library tidyverse. Nah, bagi teman-teman, saya lagi ya, bagi teman-teman yang belum memiliki atau belum menginstal package tidyverse, silahkan teman-teman install terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah library DSLab lah. Pasti ya. Karena kita akan menggunakan data set yang ada di DSLab. Oke. Terus sekarang kita akan mendefinisikan paths-nya dengan cara menggunakan sistem .file. Lalu, nah ini sistem .file ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari untuk mendefinisikan path-nya ya, untuk mendefinisikan path lokasi dataset yang akan kita gunakan. Nah, ini ada di ext data. Lalu package-nya adalah argumen kedua ya. Package-nya itu dari DSLab. Kalau kita lihat path-nya itu adalah isinya seperti ini. Ya, ini adalah path-nya ya, atau apa sih path itu? Ya, ini ada di library framework version X results library DSLab ext data, external data. Jika sudah, sekarang lalu kita cari file name-nya, nama filenya, dengan mendefinisikan terlebih dahulu suatu variabel yang bernama file name ini, variabelnya, yang isinya adalah file.path. Jadi kita akan mencari filenya, nama filenya, dengan menggunakan path yang tadi sudah kita definisikan di atas. Lalu nama datasetnya adalah fertility two countries example.csv. Ya, nah, kalau kita lihat file name, isinya seperti ini. Jadi kita definisikan lokasi filenya ada di mana. Nah, jika sudah, sekarang kita ingin membaca atau mengimport dataset tersebut dan kita simpan ke suatu variabel. Variabel yang akan aku definisikan yaitu yang namanya adalah white data. White data di sini. Terus kita menggunakan fungsi read CSV. Nah, file name. Nah, fungsi ini akan membaca dataset dalam bentuk format file CSV lalu disimpan di variabel white data. Oke. Nah, jika ingin kita lihat white data itu isinya apa aja sih, kita bisa menggunakan fungsi view white. Nah, ternyata dataset white data ini
Itu seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah apa sih ini? Fertility apa? Tingkat kelahiran ya. Perbandingan tingkat kelahiran antara negara Jerman dengan Korea Selatan dari tahun ke tahun. Kalau dari sini kita lihat bisa dimulai dari tahun 1960 sampai dengan ya sampai dengan tahun 2015. Oke, ini isinya. Nah, dataset ini itu belum bersifat ID. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya kita merapikan dataset ini? Nah, kita masuk ke fungsi yang bernama gather. Gather. Fungsi gather itu seperti ini, gather, ini akan mentransformasikan dataset yang belum bersifat ID menjadi bentuk yang sudah ID. Nah, untuk gather ini ada beberapa argumen yang harus kita isi. Argumen yang pertama, ya tadi ada tulisannya gather. Yang pertama adalah datanya, ya pasti ya, data yang akan kita gunakan yang tadi yaitu adalah white data, terus key atau key-nya yang akan kita isi dengan year-nya ya, lalu value, yaitu adalah fertility. Oke, langsung kita coba aja ya. New tidy data ini. Ini aku buat variabel baru, namanya new tidy data. Lalu kita panggil fungsi gather, kita masukin beberapa argumen. Argumen yang pertama adalah datanya, jelas kita menggunakan data white data. Typo. White data. Terus argumen kedua adalah year. Di sini, ini sebagai key-nya. Habis itu fertility. Fertility seperti ini. Nah, terus argumen yang keempat mendefinisikan kolom mana yang nilainya akan dikumpulkan. Dalam contoh data yang kita miliki, ini akan mengumpulkan kolom 1960 sampai dengan 2015. Oleh karena itu, bisa kita tulis seperti ini, 1950 sampai dengan 2015. Nah, fungsi gather seperti ini yang menerima beberapa argumen. Yang pertama adalah white data, yang kedua adalah year, yang ketiga adalah fertility. Year-nya di sini akan menjadi nama kolom ya, nama kolom year. Di sini juga akan menjadi nama kolom fertility. Isi dari kolom fertility adalah nilai atau value dari kolom 1950 sampai dengan 2015 dari data sebelumnya. Jadi nanti ini kan ada value-nya ya, 1960 ini kan 2,44 lah. Nilai ini akan menjadi nilai dari kolom fertility. Wah, untuk lebih jelasnya bisa kita langsung jalankan aja. Oh, ini bukan dari 1950 tapi 60, karena datanya hanya dari 1960. Oke, lanjut. Nah, udah seperti ini, terus kita bisa view new ID data. Nah, hasil dari data yang telah kita panggil menggunakan fungsi gather yang telah kita rapikan seperti ini. Jadi di sini adalah country-nya. Habis itu year, kolom pertama adalah year, yang isinya adalah tahun. Kolom kedua adalah fertility, yang isinya adalah nilai tingkat kelahiran dari suatu negara tersebut. Nah, data seperti ini sudah bisa kita katakan sebagai data tidy atau data yang rapi. Seperti itu. Jadi kita kayak mengumpulkan gitu. Mengumpulkan kolomnya itu tidak berdasarkan tahun ya. Kalau tadi kan masih berdasarkan tahun. Kalau ini sudah berdasarkan tahun dan tingkat kelahirannya. Oke, kalau udah
Nah, ini gimana sih kalau misalnya kita ingin menggunakan operator pipe? Kita kalau yang sebelumnya itu kan tidak menggunakan operator pipe. Sebenarnya sama aja kalau ingin menggunakan operator pipe. Kita tulis saja new id data seperti ini. Lalu ingat ya, ketika kita menggunakan operator pipe, itu secara otomatis argumen pertama dari fungsi yang akan kita pakai itu akan secara otomatis akan terisi dari operator sebelumnya atau dari deklarasi fungsi sebelumnya. Void data. Lalu kita operator pipe. Lalu kita panggil gather. Nah, kalau sebelumnya kan, kalau masih ingat ya, ini aku ulangin lagi operator pipe. Kalau sebelumnya yang di sini, ketika kita ingin memanggil fungsi gather, argumen pertama yang kita gunakan adalah void data. Tetapi karena kita menggunakan operator pipe, kita langsung ke operator yang argumen yang kedua, yaitu year dan fertility. Seperti ini. Ini 1960 sampai dengan 2015. Ya. Oke, kita langsung view aja. Apakah sama? Ya, sama. Jadi hasilnya sama. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan script seperti ini. New id data, habis itu langsung ya. Masih sama pakai operator pipe. Lalu kita panggil fungsi gather. Year sama fertility. Nah, di sini karena kita tidak mengumpulkan ya, istilahnya itu mengumpulkan kolom negara, maka bisa kita tulis seperti ini, minus country. Jadi country itu tuh tidak kita masukkan ke dalam fungsi gather, diminuskan. Kalau ya nanti untuk contoh lebih jelasnya akan dijelaskan di ngomong apa, maksudnya ini penjelasan mengenai ini akan aku jelasin di materi selanjutnya. Oke ya, tunggu dulu. Ini kita jalankan. Terus kita view lagi. Yo, ID data. Oke, hasilnya juga sama. Seperti ini. Oke ya. Jadi ini ada beberapa script yang bisa kita jalankan dan hasilnya sama. Ada 3 ya tadi. Yang pertama adalah ini, new ID data, void data, operator pipe, gather, terus argumennya adalah year, fertility, minus country, terus juga bisa seperti ini, tadi minus country-nya diganti kolom ya, kolom dari 1960 sampai dengan 2012. Terus kalau ini ketika kita tidak menggunakan operator pipe, sama. Oke, lanjut. Lalu kita coba lihat ya kelasnya atau tipe data dari new ID data lalu year. Di sini kita lihat tipe data dari kolom year adalah karakter. Nah, padahal year itu kan adalah tahun yang seharusnya tipe datanya itu tuh merupakan integer. Hal ini bisa kita ganti menggunakan fungsi bukan menggunakan fungsi ya, tapi menambahkan argumen convert di fungsi gather. Jadi ya ini seperti ini bisa. Terus kita tambahin convert sama dengan true. Seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya dengan kita mendefinisikan convert sama dengan true, tipe data yang
year yang seharusnya itu adalah integer, yang seharusnya adalah integer, yang sebelumnya adalah karakter, kita ganti menjadi integer. Jadi langsung dikonvert secara otomatis sesuai dengan tipe data yang seharusnya. Seperti itu. Kita lihat lagi kelas dari new tadi data aja. Nah, sekarang adalah integer. Oke ya. Ya, semoga teman-teman paham. Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa komen di bagian kolom komentar, kasih aja pertanyaan ke aku. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya sudah seperti ini, karena datasetnya itu sudah bersifat tadi, kita bisa memvisualisasikan dataset tersebut dengan menggunakan fungsi ggplot. Jika teman-teman masih ingat pelajaran dari visualisasi data menggunakan ggplot, pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara memvisualisasikan datanya, yaitu dengan cara memanggil fungsi ggplot. Seperti ini. Terus argumen pertama adalah mendefinisikan AS-nya, aesthetic mapping. Sumbu X-nya yang ingin kita gunakan di sini adalah year. Lalu sumbu Y-nya adalah fertility. Lalu color, kasih aja color gitu. Berdasarkan country. Oke. Lalu untuk isian dari grafiknya kita menggunakan Xeom point. Seperti ini. Ada yang salah. Oh ya, sorry. Ini bukan new tadi data ya, sorry. Bukan new tadi data terus sama dengan tapi menggunakan operator pipe. Ya, sorry. Nah, sekarang kita bisa zoom. Oke. Ya, ini tadi ya. Aku jelasin lagi. Mana ini? Nah, ini di sini. New tidy data, ggplot, AS, year, fertility, colornya country, Xeom point. Oke. Kita ggplot itu adalah fungsi untuk membuat grafik. Terus argumen pertama dari AS adalah year. Year itu jadi sumbu X-nya. Jadi di sini sumbu X-nya adalah year, terus sumbu Y-nya adalah fertility atau tingkat kelahiran. Lalu color adalah country, jadi biar tampilan visualisasinya itu lebih bagus, bisa kita bedakan antara country Germany atau South Korea. Jadi bisa ditulis color sama dengan country itu. Lalu apalagi Xeom point. Xeom point-nya karena kita menggunakan Xeom point, maka isian dari datasetnya, dari grafiknya adalah titik-titik seperti ini. Oke ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ternyata Korea Selatan tuh tahun 1960 tinggi sekali ya tingkat kelahirannya dibandingkan dengan Jerman. Nah, ini info yang baru aku tahu juga sih. Tapi menurun drastis banget di tahun sekitar berapa ini ya? 1990 kurang lah. Oke. Lanjut. Oke. Karena kita sudah bisa ya membuat data yang sebelumnya masih belum rapi menjadi rapi dengan menggunakan fungsi gather. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembalikan data yang sudah rapi menjadi tidak rapi. Hal tersebut dapat kita raih dengan cara menggunakan fungsi spread. Contoh kasus ya seperti ini. Jadi kalau datanya tadi itu udah bersifat tadi, sekarang akan kita kembalikan dengan cara menggunakan fungsi spread. Nah, ini adalah fungsinya. Argumen pertama masih sama, yaitu data, lalu ada key-nya, habis ada value-nya. Kita langsung coba aja. Oke ya. Oke, sekarang kita definisikan variabel baru, new white data.
Kalau tadi kan new tidy data, sekarang new weight data adalah variabel yang berisi data tidy, new tidy data yang akan kita apa ya istilahnya kembalikan menjadi bentuk sebelumnya menggunakan fungsi spread. Year, yang pertama adalah year, yang kedua adalah verti. Seperti ini. Jadi untuk argumen kedua ya ini sebenarnya argumen pertama ya, tapi karena kita sekali lagi menggunakan operator pipe maka new tidy data ini akan secara otomatis masuk ke dalam argumen pertamanya spread. Jadi ini aku ini adalah argumen kedua. Year ini adalah argumen kedua kalau menggunakan operator pipe. Kalau tidak menggunakan operator pipe. Tapi kalau menggunakan operator pipe ini jadi argumen pertama year. Year di sini akan menjadi variabel yang akan menjadi nama kolom. Nah, untuk fertility ini adalah menentukan variabel mana yang digunakan untuk mengisi sel dari year tersebut. Jadi year-nya ini kan year ya. Year ini kan isinya 1960. Nah, ini akan menjadi nama kolomnya. Sedangkan argumen ketiga fertility-nya ini isinya kan ini. Nah, isi ini akan menjadi isian dari kolom tahun. Seperti itu. Oke, kita enter. Habis itu kita view ya. Kita view. New white data. Oke. Nah, benar sekali. Hasilnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan fungsi spread itu akan mengembalikan data yang bersifat ID menjadi data yang tidak bersifat ID. Data yang belum rapi. Oke ya. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, saya akan mencoba membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman sebisa mungkin. Mungkin cukup itu untuk part pertama dari modul 9 berkaitan tentang spread sama gather. Kita akan lanjut belajar mengenai joining table di part kedua. Oleh karena itu, saya sekiankan dulu video kali ini. Semoga membantu teman-teman dan terima kasih. Bye-bye.